Ini tenggorokannya nggak tahu radang atau kenapa ini susah untuk nelet dan agak serak suaranya. Kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga kali ini temanya tentang sistem pengelolaan sampah. Ulang sedikit juga nih. Pengelolaan sampah adalah dari pengertiannya ya adalah semua kegiatan yang terkait dengan pengendalian timbulnya sampah, proses pengumpulan, transfer dan transport, pengelolaan dan pemrosesan akhir. Kalau sekarang istilahnya pemrosesan akhir ya, kalau dulu disebut dengan pembuangan sampah, pembuangan akhir dengan mempertimbangkan faktor kesehatan, lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika dan faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat. Jadi kalau kita bicara pengelolaan artinya kita mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Jadi mulai dari penghasil sampahnya sampai ke titik akhir di tempat pemrosesan akhir atau kalau di kita di TPA-nya. Dalam pengelolaan sampah ini yang jadi acuan adalah di undang-undang yang terbaru itu yang masih digunakan adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008. Itu definisinya. Jadi hampir sama dengan yang tadi adalah satu kegiatan yang sistematis menyeluruh yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan penanganan dan pengurangan. Pengurangan meliputi dari pembatasan timbulan, pendaur ulangan sampah, pemanfaatan kembali. Jadi ini proses pengurangannya. Jadi jumlah timbulannya atau volume yang timbulan sampah dari sumber itu dikurangi. Mungkin bisa menggunakan bahan lain atau bisa mengefektifkan prosesnya sehingga timbulan sampah yang dihasilkan itu tidak banyak. Gitu. Bisa juga dilakukan proses pendaur ulangan sampah. Jadi produk yang dihasilkan, yang menghasilkan sampah itu bisa dimanfaatkan kembali atau didaur ulang. Sedangkan proses penanganan terhadap sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Prinsip yang dipegang dalam pengelolaan sampah adalah yang diutamakan adalah proses pengurangan dan pemanfaatan sampah. Jadi bukan di proses pengolahan akhir yang diutamakan. Sebisa mungkin adalah proses-proses yang ada di hulu sehingga volume yang dihilir itu akan berkurang. Nah, proses pengurangan dan pemanfaatan ini bisa dimulai dari setiap step atau tiap jalur rutenya. Jadi mulai dari sumber di instalasi TPS. TPS-nya artinya dia TPS T ya, jadi TPS yang tidak hanya jadi tempat penampungan saja, tapi juga ada proses pemilahan dan sebagainya. Nah, pengurangan dan pemanfaatan itu bisa dilakukan di berbagai step dari rute mulai dari hulu ke hilirnya sehingga diharapkan yang masuk ke pengelolaan akhir itu tidak mulai sudah berkurang gitu. Tetapi prosesnya juga bisa dilakukan juga di TPA. Di TPA kalau di TPA rata-rata pasti sudah ada lah upaya untuk pengurangan dan pemanfaatan ini baik secara memang sudah terikut dengan prosesnya ataupun secara informal. Jadi secara informal kalau mungkin kalian sudah pernah ada kunjungan lapangan belum ke TPA? Atau mungkin terkena? Belum pernah ya? Dari pertama kali semester 1 gitu sebelum pandemi juga belum pernah ya? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Belum pernah jalan-jalan ya. Kalau sekarang mungkin kalau jalan nggak bisa rame-rame, jadi mungkin sesekali lah kalau mau jalan-jalan ke TPA boleh sendiri-sendiri aja, nggak rame-rame. Jadi biar tahu di sana itu ada apa aja sih prosesnya gitu.
biasanya mereka sudah dilengkapi sih dengan fasilitas itu meskipun mungkin tidak bisa optimal. Karena banyak TPA yang masih ini sih, masih prosesnya dan apa yang dilakukan masih tidak mengacu ke standar gitu. Jadi proses pengurangan dan pemanfaatan yang ada di sana juga masih belum optimal. Nah, kalau yang poin ketiga, pengurangan dan pemanfaatan sampah sejak di sumber ini yang sebenarnya diharapkan. Jadi peran serta dari masing-masing individu sebagai sumber penghasil timbulan sampah ini yang diharapkan. Kemudian poin keempat adalah komposisi sampah, sampah di kita. Kalau kalian kemarin sudah mencari data, mungkin kalian bisa tahu bagaimana komposisi kandungan sampah di kota itu bagaimana gitu komposisinya. Gimana coba ada yang cerita kemarin dapatnya di kota mana, terus kandungan sampahnya seperti apa yang dominan? Salsabila mungkin bisa. Halo? Salsabila siapa ini namanya? Salsabila ada di tempat? Saya Kak, Bu? Ya. Oh iya, Bu. Kemarin gimana dapatnya di tugas? Di Samarinda, Bu. Terus? Dapatnya saya yang paling besar itu sampah dari dedaunan, Bu. Dedaunan berapa persen komposisinya? Dedaunan sampah organik daun itu berat sampahnya 88,28%. Kalau volumenya 57,81%. Ya kan termasuk tinggi kan, jadi komposisi sampah organiknya sehingga berpotensi kalau sampah organiknya tinggi berpotensi untuk jadi bahan baku kompos karena ini teknologi yang paling mudah yang bisa dilakukan untuk mengurangi dan memanfaatkan sampah di sumbernya yang bisa dilakukan oleh sumber penghasil sampahnya. Mungkin di tempat lain ada yang beda komposisinya? Andini. Ya, Bu. Gimana kemarin dapatnya di kota mana? Di timbulan sampah di kota Bandung di Pasar Ujungber. Berarti sampah ini ya, sampah pasar? Iya, Bu. Ya. Timbunan yang paling dominan itu timbunan sampah organik seperti kayak dari sampah-sampah dari hasil toko ikan, dari buah-buahan sama sayur-sayuran yang banyak di pasaran gitu, Bu. Ya kan masih tetap dominan dengan sampah organik ya, meskipun kalau sampah pasar kan penghasilnya kan dari masing-masing los atau kios yang ada di pasar kan banyak individu gitu. Jadi mungkin kalau untuk mengurangi dan memanfaatkan di sumbernya ya bisa dilakukan oleh pengelola gitu. Misalnya pengelola pasar mungkin menyediakan komposter sehingga dibuangnya tidak di TPS-nya atau tidak diangkut seperti biasa gitu. Kemudian daur ulang dari sektor informal perlu diupayakan menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah. Nah, daur ulang oleh sektor informal ini yang dimaksudkan adalah yang dilakukan oleh pemulung, kemudian ada pengepul dan sebagainya. Secara ekonomi memang sampah itu kalau dikaji secara ekonomi memang ada beberapa sampah yang menghasilkan uang, bisa menghasilkan benefit yang cukup tinggi sehingga bisnis di bidang ini pun menjadi bisnis yang menjanjikan gitu. Seperti misalnya tidak semua materi komposisi sampah ini didaur ulang oleh ini pemulung dan rantai pasoknya gitu. Jadi rantai urutannya mungkin ada pemulung, kemudian ada pengepul,
kemudian ada proses selanjutnya dan biasanya ini seperti plastik, kemudian besi, ini bahkan bisa sampai dikirim secara rutin gitu. Mereka melakukan pengiriman rutin ke beberapa kota di Jawa yang memang akan memproses material itu lebih lanjut menjadi bahan produk baru gitu. Nah, ini yang sektor-sektor informal yang sebenarnya tidak secara resmi terdata gitu, tidak secara resmi terdata berapa sih yang mampu dikurangi gitu, yang mampu dikurangi oleh sistem daur ulang secara informal ini. Jadi seandainya ini menjadi satu bagian dari sistem pengelolaan sampah perkotaan akan lebih bagus jadi pengelolaannya. Jadi ada bisa terdata juga berapanya, kemudian prosesnya juga akan lebih optimal untuk bisa terkurangi. Karena selama ini kan kalau sektor daur ulang secara informal kan artinya individunya bergerak masing-masing gitu. Para pemulung itu baik di TPA ataupun di TPS atau bahkan dari pengelola di tingkat ke sumbernya itu juga melakukan proses daur ulang ini. Sebentar ya, saya cut ini anak saya pulang ke MB itu dulu. Sebentar ya. Oke, sudah kedengeran ya suara saya ya? Kedengaran, Bu. Iya, saya lanjutkan lagi. Tadi baru pulang mau ini, daftar SMA sudah tes dulu ini, anak saya. Oke, terus yang selanjutnya, tempat pemrosesan akhir merupakan tahap akhir dari penanganan sampah. Jadi endingnya itu ada di TPA. Diharapkan sebenarnya TPA itu bukan sistem pendamping sih. Jadi sistem sanitary landfill dengan beberapa sel sehingga dengan ada beberapa sel itu tidak mudah untuk habis gitu. Jadi masa pakainya akan lebih panjang karena kalau yang di open dumping kan ditumpuk sampai akhirnya habis tempatnya, lahannya lagi habis tertutup. Jadi kalau model yang sel itu nanti akan berpindah-pindah dari satu sel ke sel berikutnya dan seterusnya. Sel yang sudah lama bisa dipakai lagi, gitu seterusnya. Nanti secara detailnya ada untuk di perencanaan TPA ada perhitungan detailnya tersendiri. Kemudian ini yang diamanatkan oleh undang-undang itu ada insinerator. Insinerator merupakan teknologi terakhir untuk pengelolaan sampah di Indonesia. Kenapa sih insinerator ini meskipun masuk di undang-undang itu sebenarnya insinerator masih menjadi teknologi yang kontroversial sampai sekarang. Kenapa ya? Ada yang bisa ini cerita tentang apa itu insinerator? Sudah pernah melihat insinerator atau belum? Siapa ini ya? Muhammad Iqbal. Halo, ada di tempat? Halo, Muhammad Iqbal. Ini jangan-jangan ada di sini namanya tapi orangnya nggak ada ini. Oke, saya ganti. Berarti saya anggap nggak ada ya ini. Muhammad Iqbal ada nggak ini? Panggilan terakhir. Ada, Bu. Ya, Bu. Oh, yang Ya. mana ini? Oke. Ada di mana tadi?
Kirai Iqbal Buraka, Bu. Oke, tadi sudah tahu ya. Kita bicara ini yang terakhir tadi, insinerator adalah pilihan teknologi terakhir untuk pengelolaan sampah di Indonesia. Kenapa tuh? Sudah pernah lihat insinerator belum? Belum, Bu. Belum pernah. Ada pernah ke kunjungan ke rumah sakit itu belum pernah? Di sini kayaknya di rumah sakit AWS itu punya itu insinerator. Ini kenapa kalau insinerator kok menjadi pilihan teknologi terakhir untuk pengelolaan sampah, meskipun diamanatkan juga di undang-undang tentang pengelolaan sampah, tetapi memang masih menjadi kontroversial soal insinerator ini. Kenapa, Muhammad? Mungkin tahu atau mendengar kabar berita tentang insinerator? Halo? Ya, Bu. Ya. Silakan. Silakan bersuara di sini. Ayo. Kok lama ada di tempat atau enggak ini? Ya, mungkin temannya ada bisa membantu. Dian Novitasari. Iya, Bu. Oke. Gimana? Sebelumnya saya belum pernah lihat insinerator, Bu, tapi saya baru lihat di Google, ternyata insinerator itu alat untuk pembakaran sampah ya, Bu? Iya, teknologi untuk pengelolaan sampah secara menggunakan thermal. Jadi pakai suhu tinggi. Kenapa tuh jadi pilihan terakhir? Kalau menurut saya, Bu, kenapa jadi pilihan terakhir? Karena sampah, seperti yang kita tahu, sampah itu sudah banyak banget kan, Bu. Nah, mungkin pilihan terakhirnya itu dibakar aja. Cuman itu mungkin bisa membahayakan juga karena bisa menyebabkan pencemaran udara. Oke, benar. Salah satunya juga karena faktor itu tadi. Karena insinerator itu kan pakai thermal, jadi pakai suhu tinggi. Suhu tinggi otomatis akan membutuhkan pasokan energi yang cukup besar juga gitu, untuk mengoperasikan ini. Sehingga insinerator kalau di sini masih difungsikan untuk sampah-sampah khusus gitu. Biasanya ini sampah medis. Jadi di rumah sakit yang besar gitu mereka punya insinerator untuk mengelola sampah P3-nya. Jadi misalnya seperti jarum infus dan sebagainya yang peralatan-peralatan medis itu dalam insinerator. Kalau rumah sakitnya atau klinik-klinik kecil itu mereka biasanya nggak punya dan bekerja sama dengan rumah sakit besar untuk mengirimkan limbahnya ke, ibaratnya seperti nitip untuk proses insinerasinya. Nah, kenapa selain karena faktor itu tadi, kemudian sistem insinerasi ini beda dengan teknologi thermal lainnya. Jadi kalau teknologi thermal lainnya ada produk yang dihasilkan gitu. Sementara kalau insinerasi karena dia prosesnya masih ada oksigen, jadi akan menghasilkan abu. Jadi nggak ada produk nilai tambah dari penggunaan insinerator ini gitu. Jadi produk yang dihasilkan adalah abu produk akhirnya. Sementara butuh energi yang cukup besar gitu. Jadi tidak termasuk dalam pilihan lah, kecuali kalau kita misalnya mau waste to energy gitu. Waste to energy kan artinya ada produk yang dihasilkan dari proses secara thermal gitu. Kalau insinerator enggak, dan beberapa insinerator memang tidak dilengkapi dengan sistem filter untuk asapnya. Jadi untuk asap yang keluar dari sistem insinerasi ini
tidak dilengkapi dengan itu, sehingga memungkinkan terjadinya pencemaran di udara. Meskipun insinerator yang baik sudah ada pelengkapnya sih untuk filter udaranya, karena kan ada beberapa partikel yang kemudian terikut masuk ke udara. Ini aspek penting dalam pengelolaan sampah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 aspek teknik operasional, kelembagaan, peran masyarakat, hukum dan peraturan, serta aspek pembiayaan. Di aspek teknis pengelolaan sampah. Jadi proses atau rutenya itu mulai dari timbulan sampah, kemudian ada proses pemilahan, pewadahan, pengolahan di sumber, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Nah, di antara pengumpulan dan pengangkutan ini bisa dilakukan proses pemindahan, kemudian pemilahan, dan pengolahan. Ini kondisi umumnya di aspek pengelolaan sampah ini ada kalau nggak salah ini di SNI ya. Nanti saya share juga materinya karena di materi ini, di poin ini banyak terkait juga dengan peraturan perundang-undangan, PP yang di bawah, karena secara kelembagaan kan pengelolaan sampah itu di bawah Kemen PU. Jadi ada peraturan dari pekerjaan umum, kemudian ada SNI yang menyangkut pengelolaan sampah ini. Kalau di yang pola baru yang diharapkan itu seperti ini. Jadi ada proses reuse, reduce, recycle, kemudian baru terhadap sampah ini, baru kemudian yang benar-benar diangkut itu adalah residu. Artinya residu itu bahan yang sudah tidak bisa di-reuse, reduce, recycle. Jadi benar-benar yang dibuang itu setelah melalui proses ini di sumbernya. Ini tahapan-tahapannya, ini ada di SNI juga, nanti bisa dibaca juga. Sama ini. Termasuk ini tadi di bidang penanganan adalah proses pemisahan, penyimpanan, dan pemprosesan di tempat. Mulai dari wadah, pada sampah individual yang artinya di sumber disediakan oleh penghasil sendiri, spesifikasi wadahnya itu bisa dilihat di SNI, nanti coba saya lihatkan di SNI itu ada. Kemudian kalau individual boleh dilakukan wadahnya, artinya kapasitasnya bisa untuk 2 hari, sedangkan kalau untuk komunal artinya harus dikosongkan setiap hari. Bisa jadi kalau di individu ini diberi acuan waktu 2 hari karena bisa jadi pelayanannya mungkin tidak dilakukan setiap hari. Jadi diperkirakan wadahnya itu harus mampu untuk menampung waktu 2 hari. Ini bagaimana contohnya dilakukan proses. Ini coba saya share dulu. Ini di Permen PU ini ada tentang karakteristik wadah. Ini berdasarkan, ini nanti bisa dibaca, lumayan ini halamannya 374. Nanti saya share juga, silahkan coba untuk dibaca, lumayan banyak itu. Ada aturan-aturan detailnya. Ini volumenya seperti ini. Ini jenis wadah, kapasitas, kemampuan pelayanan, umur wadah. Ini acuannya di SNI 192454/2002. Ini nanti saya share juga ada untuk SNI-nya. Ini ukuran kontainer, kapasitasnya
seperti apa. Ini ada lengkap ini di sini. Oke, kita lanjutkan tadi pengumpulan. Setelah tadi proses di sumbernya, kemudian ini proses pengumpulan sampah dari sumber dilakukan dengan menggunakan alat angkut ataupun secara langsung. Sedangkan di sampah-sampah yang dari jalan ada sebentar. Untuk di sampah-sampah kota yang dihasilkan dari penyapuan jalan itu ada titik-titik untuk pola rute. Nanti aja. Ada pola untuk di SNI tadi ada pola untuk ini ada pola ininya, ada pola ini pola pengangkutannya seperti apa. Ini pola pengangkutannya. Kemudian ini tadi yang ini jadi ini pola pengangkutannya. Kalau ini pola untuk penyapuan jalan, ini pola komunal tidak langsung, kemudian ini pola komunal yang langsung, artinya dari individu ke titik apa ini ya, yang bulat ini titik angkutnya, titik pewadahan komunal. Jadi kalau yang komunal langsung artinya dari individu langsung ke titik ini sendiri, baru kemudian nanti ada pengangkutan menuju ke TPA. Kalau ini pola individual langsung. Ini kemudian kalau pola-pola pengosongannya akan seperti apa, ini bisa dilihat di tahapan selanjutnya. Di bawah sini, ini pola-pola pengosongan kendaraannya. Kan biasanya ada alat yang ini sih, bukan kompaktor, yang dump truck gitu. Jadi wadahnya ditinggal, kemudian diangkut, satu wadah ditinggal, seperti itu. Ini ada pola-pola pengangkutannya. Ini seperti ini tadi yang saya maksudkan. Ini kalau yang dari di tingkat dari individu biasanya ada pengumpulan dipakai gerobak-gerobak kecil seperti ini. Kemudian kalau yang pemindahan adalah alat pengumpul ke truk yang kemudian diangkut ke transfer depo atau kontainer untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan. Jadi bertahap prosesnya di transfer depo, kemudian baru ke TPA. Jadi masing-masing dalam satu kota itu ada beberapa titik gitu untuk transfer depo atau ke TPST. Jadi ada beberapa titik
Jadi dari sumber kemudian diangkut dengan gerobak kecil menuju ke tempat transfernya. Jadi kalau dalam perencanaan pengelolaan sampah gitu harus diperhitungkan berapa sih jumlah titik-titik untuk komunalnya, berapa titik untuk transfer deponya, berapa titik harus diperhatikan juga dari tempat transfer itu menuju ke TPA itu berapa jaraknya dan berapa lama dia akan selesai melakukan proses itu dalam 1 hari gitu. Jadi harus diperhitungkan gitu, jam berapa harus sudah selesai. Jadi jangkauan jaraknya itu harus juga diperhatikan. Karena biasanya kan lokasi TPA kan tidak di dalam kota, karena pasti di lokasi yang sekiranya jauh dari pemukiman. Ini contohnya kondisi memindahkannya, ini masih yang prosesnya manual ya. Kalau yang ada ini kan dari gerobak ke titik pengumpul, baru kemudian ke alat pengangkutnya menggunakan dump truck seperti ini. Ini TPST, jadi di TPS ini sudah agak lebih bagus lah tempat pengelolaannya karena ada TPS, tempat sampah terpadu. Artinya kalau terpadu dia ada sistem lanjutan, di situ ada sistem pemilahan, kemudian ini ada proses pengomposan. Ini kompos yang matang sudah diayak, jadi ukuran kompos matangnya jadi lebih ini siap untuk bisa dikemas untuk dijual gitu. Ini proses pengomposannya, dia masih proses pengomposannya pakai oven ini ya, terbuka. Yang paling mudah gitu untuk proses pengomposannya. Kalian juga belum pernah ya melihat proses pengomposan gitu ya? Belum ada pernah juga kunjungan? Belum pernah? Yang sudah pernah kunjungan kemana? Sudah semester 4? Belum pernah? Belum pernah, Bu. Belum pernah sama sekali ya? Belum Kalian pernah. masuk, kalian masuk kan belum pandemi ya sebenarnya ya? Kalian Belum. masuk, sebenarnya belum pandemi, jadi mungkin direncanakannya sudah terlanjur kena pandemi dulu ya. Oke, jadi nanti terkait dengan ini nanti adalah ini apa? Ada tugas nanti, jadi biar kalian juga pernah jalan-jalan gitu. Kemudian pengangkutan secara langsung dari setiap sumber dibatasi pada daerah pelayanan yang tidak memungkinkan cara operasinya. Jadi kalau pengangkutan secara langsung ke sumbernya ke daerah pelayanan yang memang tidak memungkinkan dengan sistem lainnya. Karena kalau secara langsung kan secara biaya juga besar, kemudian juga ada banyak pertimbangannya gitu. Kalau misalnya hanya sedikit gitu, hanya sedikit sumber volume sampah yang dihasilkan kan tidak sesuai dengan biaya operasional kalau harus dilakukan pengangkutan secara langsung. Pengangkutan secara langsung ini bisa jadi kalau dari sumber penghasil sampahnya itu bukan seperti rumah tangga gitu, misalnya dari perusahaan mungkin yang menghasilkan sampah besar, tapi sampahnya bukan yang sampah secara khusus ya, yang sampah domestik itu bisa dilakukan secara langsung. Kemudian penetapan rute itu harus disesuaikan dengan survei time-nya. Jadi pola jalur yang harus dilewati itu harus sudah terpola gitu. Misalnya dari daerah A ke daerah B, kemudian ke daerah C, akan seperti itu terus jalurnya. Jadi diperhitungkan juga waktu dan berapa lamanya, berapa volume yang biasa dihasilkan gitu, sehingga dia akan melalui jalur yang sama gitu, jalur yang rutin yang memang sudah terpola untuk menuju ke TPA-nya. Jadi sudah ada survei berapa waktu yang dihabiskan dan berapa banyak volume yang akan diangkut, karena sudah ada data awal, data dasar di perencanaan bahwa di daerah ini akan menghasilkan volume sekian, sehingga
misalnya tempat transfer 1 dan 2 bisa dilakukan oleh truk 1 gitu. Kemudian yang truk 2 misalnya di titik nomor 3 dan 4 dan seterusnya gitu. Jadi ada survei berapa lama sih waktu yang dihabiskan untuk proses itu tadi gitu. Jalurnya diperkirakan dan jalur yang searah gitu untuk menuju dari satu sumber, bukan sumber maksudnya dari satu titik transfer menuju ke TPA-nya gitu. Jadi ya nggak mungkin misalnya jalurnya TPA-nya di titik yang berjauhan tapi si truk ini ngambilnya lompat-lompat gitu ya. Itu sudah diperhitungkan gitu. Perencanaannya akan sedetail itu gitu sehingga prosesnya akan efektif. Yang jadi masalah adalah kalau seperti kasus di Samarinda itu di pengelolaan sampahnya ada banyak titik-titik yang sebenarnya tidak resmi gitu. Jadi dia bukan TPS resmi tetapi awalnya karena banyak orang buang di situ akhirnya menjadi tumpukan yang banyak gitu. Jadi akhirnya mungkin ada jalur-jalur yang sebenarnya itu bukan masuk ke dalam pola pengangkutan yang seharusnya gitu, tapi ada tambahan. Jadi seperti itu ya, tidak masuk dalam sistem perencanaan sebenarnya, jadi insidental gitu kondisinya. Jenis truk yang digunakan minimal dump truck yang jadi prosesnya muatan secara hidrolis, jadi prosesnya akan lebih cepat kalau ada yang seperti ini. Tapi banyak juga yang sebenarnya kondisi di lapangannya pakai ini masih pakai manual, jadi masih pakai tenaga manusia untuk turun naiknya ini sampah gitu. Kemudian bisa juga menggunakan kompaktor. Kompaktor artinya di truk itu sudah dilengkapi dengan pemadat gitu. Jadi sampahnya sudah dalam kondisi dipadatkan. Ini beberapa contoh. Kalau ini di atas ini sudah pakai kompaktor. Kemudian ini ada proses pemisahan, pemrosesan, dan transformasi. Pengolahan sampah dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, serta meningkatkan efisiensi penyelenggaraan dan prasarana dan sarana persampahan. Jadi ini tadi proses pengolahan. Kemudian teknologi pengolahan dapat dilakukan melalui composting, pembakaran secara aman. Artinya itu tadi misalnya seperti penggunaan generator tapi yang sudah dilengkapi dengan filter dan sebagainya, artinya dia tidak menimbulkan potensi bahaya ke lingkungan. Kemudian pemanfaatan gas metan dan daur ulang sampah ini dilakukan di TPA. Misalnya ada pemanfaatan gas metan itu di TPA yang memang dia sudah menerapkan proses sanitary landfill yang benar gitu, artinya memang bisa memproduksi gas metan gitu. Ini beberapa TPA yang ada di Indonesia sudah beberapa juga yang menghasilkan ini gas metan. Gas metannya dipakai untuk listrik yang dijual ke PLN gitu. Jadi artinya ya nggak rugi gitu secara operasional, malah justru bisa menghasilkan nilai tambah gitu selain dari hasil daur ulang, kemudian dari ini pengomposan. Kan di TPA juga biasanya ada proses pengomposan tersendiri atau ada rumah kompos. Jadi kalau di TPA itu pengomposannya bisa dari sampah rumah tangga yang kemudian dilakukan pengomposan, atau ada juga yang kota yang mengelola tersendiri rumah komposnya yang berasal dari sampah-sampah dari pemeliharaan taman dan tanaman. Jadi misalnya seperti limbah-limbah yang sampah-sampah yang dari pemotongan daun atau pemangkasan dahan dan sebagainya, itu kan sampahnya dominan organik ya, itu dilakukan pemrosesan secara langsung di rumah kompos karena materialnya kan sudah jelas ya, itu karena sampah-sampah dari taman kota itu tidak ada material plastik dan sebagainya. Jadi proses pengelolaannya di rumah kompos akan lebih mudah.
Kemudian proses ini juga pemisahan, transformasi itu mulai di individual, komunal, individual artinya di rumah sendiri, kemudian secara komunal juga mungkin dalam satu RT gitu mereka ada komunitas untuk mengurangi sampah dengan membuat kerajinan atau membuat komposter, tapi komposter yang dalam satu kawasan gitu. Jadi kalau komposter dengan volume yang cukup besar mungkin secara individu nanti juga akan lama gitu proses penuhnya ya. Jadi dibuatlah misalnya komposter yang komunal gitu. Bisa juga ada pengelolaan sampah di skala kota dan regional. Jadi untuk penerapan teknologi pengolahan itu harus diperhatikan juga aspek lingkungannya, aspek pendanaannya, SDM, serta kemudahan dalam operasionalnya. Karena tadi di awal kita sudah membicarakan bahwa aspek dalam pengelolaan sampah itu tadi ada juga menyangkut masalah kelembagaan, kemudian tadi apalagi ada biaya, kemudian ada aspek apa lagi tadi? Ada 5 itu. Ada banyak aspek gitu. Ini beberapa proses seperti ini daur ulang yang ini tadi yang saya bilang adalah sektor informal. Kalau sektor informal mereka akan memilih barang ya sesuai dengan apa yang dimaui oleh ini pihak penampung gitu. Apakah misalnya tidak semua bahan misalnya plastik itu ada yang ternyata plastik tertentu yang tidak mau oleh penampungnya untuk membeli gitu karena ternyata di proses pengolahan berikutnya lebih ribet jadi mereka nggak mau yang tipe ini, nggak mau seperti tipe itu gitu. Itu tergantung dari nilai ekonomi masing-masing ya tergantung dengan si ininya gitu. Yang sektor informalnya yang menilai apakah ini secara ekonomi punya nilai atau tidak gitu. Biasanya kalau seperti plastik-plastik itu kan ada bungkus tulisannya itu harus dibuang dulu dan sebagainya gitu. Ada prosesnya untuk melakukan daur ulang gitu. Ini beberapa limbah juga ini dijadikan briket, ini proses daur ulang juga. Ini composting skala kawasan, jadi lumayan besar ini tempat pengomposannya skala kawasan, mungkin dalam satu kawasan, satu kecamatan atau satu perumahan besar yang menghasilkan banyak. Nah seperti ini kalau pengelolanya itu adalah dari pemerintah kota atau kabupaten, biasanya ini yang dihasilkan, kompos yang dihasilkan dipakai lagi untuk pengelolaan di taman kota misalnya gitu. Jadi belum banyak juga yang pada tahap ini dijual lagi gitu. Tapi banyak juga yang dipakai untuk kepentingan sendiri gitu. Misalnya untuk pengelolaan taman-taman kotanya butuh kompos gitu. Padahal kalau bisa membaca potensi pasar kan sebenarnya banyak itu potensi pasar yang bisa menampung ini gitu. Karena seringkali ternyata bahwa pengelolaan persampahan, pengelolaan sampah dengan proses 3R ini seringkali juga terkendalanya justru karena ini kerjasama lintas sektor atau membaca pasarnya itu yang belum dilakukan. Jadi di sini sudah ada upaya untuk daur ulang, tetapi harus juga dipikirkan apakah produk daur ulangnya ini nanti akan bisa diterima pasar gitu. Seharusnya ada kita mempertimbangkan kelayakannya itu gitu. Oke, ini memang proses yang bagus, tetapi ketika kemudian pasar tidak ada yang mau nerimanya kan akan numpuk juga gitu. Jadi sementara seperti composting itu ya, kalau di Kalimantan aja potensinya sangat besar. Ini misalnya ini kan tambang itu kan mereka setelah selesai proses penambangan mereka ada proses rehabilitasi lahan tambang gitu. Untuk rehabilitasi kondisi tanah yang tidak bagus mereka kan akan butuh banyak kompos ini untuk memulihkan kondisi tanahnya. Nah itu bisa jadi gitu ada kerjasama gitu. Jadi produk yang dihasilkan dari sumber-sumber individu yang
dari sumber penghasil sampah ini di kelompok dikumpulkan itu nanti kan akan skalanya kan akan banyak gitu. Nah itu juga harus dipikirkan gitu. Jadi nggak hanya di prosesnya sudah dilakukan, oke, tetapi juga harus dipikirkan potensi pasarnya ada atau enggak, sehingga nanti akan prosesnya berkesinambungan gitu. Kemudian kalau untuk pemrosesan akhir di TPA ini ada standar SNI-nya, itu nanti akan ada material secara detail nanti akan dibahas mungkin oleh Bu Neng tentang tentang perencanaan TPA itu seperti apa prosesnya gitu. Nah ini bagian-bagian dari proses di TPA itu apa sih yang harus dilakukan dan sebagainya. Nanti secara detail ini saya hanya sekilas aja. Gambarannya akan seperti ini. Nah ini tadi ada aspek kelembagaan ya dalam pengelolaan sampah. Kalau di masing-masing kota mungkin beda-beda ya pengelolaan sampahnya. Ini lembaga pengelolanya apakah mungkin ikut dinas pertamanan atau ikut dinas lingkungan hidup atau di bawah dinas pekerjaan umum gitu. Jadi masing-masing ini terkait kelembagaan ini berbeda-beda dan masing-masing bisa jadi ada peraturan daerah yang ada peraturan daerah yang mengatur tentang ini lembaga yang mengelola dalam pengelolaan sampah ini. Kemudian aspek pembiayaan, karena aspek pembiayaan kan retribusi mulai dari sumber penghasilnya, apakah itu nanti penetapan tarifnya itu seberapa gitu. Jadi ada perhitungannya apakah itu nanti ada subsidi, kemudian atau biaya pemeliharaannya itu masuk dalam dana APBD dan sebagainya. Ini diatur juga dalam aspek dalam pengelolaan persampahan, kemudian peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam pengelolaan sampah. Kalau secara nasional kan tadi ada Undang-Undang 18, kemudian juga nanti di tiap-tiap daerah ada perda yang menyangkut retribusi, menyangkut denda atau sanksi yang terkait dengan pengelolaan sampah gitu. Misalnya ada yang melakukan denda jika tidak melakukan ini dan sebagainya gitu. Ada denda misalnya membuang sampah sembarangan, ketahuan, kalau ketahuan ya, kalau yang enggak gitu. Seperti itu di masing-masing daerah akan dibuat peraturan sendiri, tapi yang secara nasional ada di peraturan perundang-undangan yang nomor 18 tadi. Kemudian ini peran serta masyarakat ya, otomatis diharapkan sih karena sumber penghasil utamanya itu adalah mulai dari hulunya ada di masyarakat penghasil sampahnya. Nah, ini kesimpulannya upaya untuk peningkatan sistem pengelolaan sampah dilakukan ini dalam rangka untuk mengatasi bahwa sampah itu bisa menjadi tempat perkembangbiakan vektor penyakit ya, mulai dari lalat, cacing dan sebagainya. Kemudian dilakukan juga untuk menghindari pencemaran air karena pembuangan sampah sembarangan, penanganan licitnya juga dari proses degradasi, kemudian ada menghindari pencemaran udara, gangguan estetik, karena kan secara naluriah lah sampah itu dalam kondisi yang sudah membusuk dan sebagainya itu mengganggu gitu. Kemudian juga dampak sosial. Ini referensi yang saya pakai, silakan ini ada nanti saya share juga. Ada beberapa buku yang terbitan dari Kementerian PUPR, itu ada tata cara penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah di kawasan pedesaan. Yang seperti apa sih yang masuk kawasan pedesaan? Itu
kategorinya seperti apa yang masuk pedesaan dan bagaimana sistem pengelolaan sampahnya di pedesaan. Kemudian ada juga pengelolaan sampah di kawasan perbatasan. Kemudian juga ada pengelolaan sampah di kawasan pulau terpencil. Kalau pulau kecil itu pengelolaannya bagaimana? Apakah diangkut dengan perahu atau seperti apa? Nah, ini SNI yang terkait SNI 2008 tentang pengelolaan sampah di pemukiman, kemudian yang 2002 tentang tata cara teknis pengelolaan sampah di perkotaan. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sebelum ini saya jelasin ya, untuk minggu depan pertemuan keempat sebagai gantinya, pertemuan keempat besok tidak ada, tetapi kalian ada tugas untuk observasi lapangan. Karena tadi kalian belum pernah jalan-jalan ngelihat sampah gitu. Jadi saya buat tugas individu tentang pengelolaan sampah di berbagai daerah. Jadi bentuknya adalah kalian membuat paper. Paper ini menjadi tugas individu tentang pengelolaan sampah di daerah masing-masing. Silakan kalian observasi. Observasinya dilengkapi dengan dokumentasi foto, penandaan lokasi. Misalnya kalian observasi kan, kalau kalian kan sebagai sumber penghasil sampah ya, sumber timbulan sampah. Jadi tadi kan ada rute-rutenya, sumber penghasil sampah, kemudian di tempat kalian prosesnya seperti apa, apakah diangkut gerobak, kemudian gerobaknya di mana gitu. Silahkan kalian di hari itu gitu, entah kalian mau melakukannya kapan, nggak masalah, yang jelas saya anggap itu adalah observasi itu sebagai ganti untuk pertemuan minggu depan. Kalian boleh melakukan besok atau besoknya, terserah. Yang jelas 2 minggu setelah ini dikumpulkan. Jadi seminggu setelah minggu depan ya, berarti 2 minggu dari sekarang kalian kumpulkan tugas ini. Kalian tadi yang saya jelaskan, kalau tadi misalnya diangkut oleh gerobak, kemudian dari gerobak menuju ke TPS, nah silahkan kalian ikuti gitu. Kalian bisa mengikuti di titik mana dilakukan apa gitu oleh pengumpul. Mungkin selama ini kalian nggak tahu karena kalian hanya membuang di sistem pengelolaan yang ada gitu. Kalian ikutin biar kalian tahu di mana titik di rute tahapan berikutnya gitu. Silahkan tandai lokasinya itu dengan GPS. Semuanya kan sudah punya ini ya, punya smartphone. Jadi sudah bisa menandai lokasinya masing-masing itu di mana gitu. Nah, di paper ini kalian harus bisa menjelaskan kondisi real yang kalian lihat itu bagaimana sih sistem pengelolaannya, mulai dari sumber penghasil sampai ke titik dibuang ke TPA, menjelaskan kondisinya, dan kemudian setelah memaparkan dan mengobservasi kondisi real yang ada, analisis kondisi tersebut dengan mengacu pada teori peraturan yang berlaku, peraturan yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi silakan kalian analisis apakah ini sudah sesuai, apakah ini harus seperti apa sih kondisi yang bagus gitu. Apa yang bisa dilakukan gitu untuk memperbaiki prosesnya dan sebagainya. Paper ini minimal 8 halaman. Gitu. Ada yang ditanyakan terkait dengan tugas atau terkait dengan materi hari ini? Ayo, ada yang tanya? Ibu belum ada absen ya? Belum. Saya belum buat absen. Kalian ini nanya absen terus saja sebenarnya. Padahal kalau buat saya itu absen nggak terlalu ini. Karena kalian sudah cukup besar lah, udah cukup ngerti penting tidaknya gitu. Kalian hadir, kalau hadirnya sambil ngelamun juga percuma gitu. Oke, terkait dengan tugas, ada yang dibingungkan atau ini, karena waktunya sebenarnya 2 minggu, tapi kalian akan lebih cepat berproses, lebih bagus gitu, karena kan paper ini poinnya lumayan gitu. Saya akan memberikan poin yang lumayan untuk di tugas ini gitu, karena sekalian di sini
kalian, saya tidak terlalu suka banyak berteori ya. Kalau teori bisa kalian baca di buku, cari di YouTube, mungkin di di Google itu aja banyak gitu. Tapi kalian perlu belajar untuk memahami secara langsung, kemudian menganalisanya. Kan yang susah itu. Menganalisa itu gimana sih cara menganalisis ya? Jadi harus melihat kondisi real, kemudian kalian bandingkan dengan teori, dengan peraturan yang ada. Seharusnya seperti apa sih gitu? Kalian untuk combine atau mengcompare antara kondisi real dan kondisi idealnya gitu. Seperti itu. Karena kan Ibu, Oke, ada yang ditanyakan atau mungkin nggak paham dengan ini. Ini masing-masing ada mestinya ada di tempat yang berbeda-beda kan ya. Yang paling jauh ada di mana? Saya, Bu, Di mana? untuk domisili asli saya ada di Bontang, tapi saat ini saya ada di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kalau di Jakarta berarti ini kan kondisi di Jakarta aja ya. Iya, Bu. Iya, kondisi saat ini ada di mana gitu. Akan lebih seru kalau ada yang tinggalnya mungkin di wilayah pedesaan atau mungkin di wilayah pesisir atau di wilayah perbatasan. Tadi nanti akan saya share bukunya yang terkait dengan pengelolaan di pedesaan, kemudian di kota. Kalau di kota itu hampir problematikanya itu hampir sama sih pengelolaannya. Meskipun di perkotaan pun tidak semua juga terlayani oleh sistem pengelolaan sampah ini ya. Misalnya seperti di Samarinda itu kan ada beberapa wilayah yang di pinggir-pinggir itu kan juga tidak terlayani oleh sistem pengelolaan ini. Nah, bagaimana kondisi yang tidak terlayani itu? Apakah yang mereka lakukan gitu? Gitu. Ibu, saya mau tanya. Iya. Ini kan untuk tugas pengganti pertemuan keempat ya, Bu. Mm-mm. Berarti pengumpulannya kapan ya, Bu? Terus saya mau tanya lagi, ini kan tugas paper ya, jadi ini diketik atau bagaimana ya, Bu? Diketik aja, tapi ya nanti inilah jangan sampai plagiat ya. Kalau sebentar saya cek ya, kalau pertemuan minggu depan itu tanggal 25, berarti seminggu setelah tanggal 25 itu berarti tanggal 4 pengumpulannya, tanggal 4 Maret. Paling lambat tanggal 4 Maret. 8 Ibu. halaman 8 halaman itu spasi normal ya, spasi 1,5. Oke ya, tadi ada yang tanya. Kalian sambil observasi boleh kalau mau melakukan wawancara dengan petugas yang ada di tempat, misalnya pas kalian dengan bapaknya itu mungkin bisa nanya setelah ini mau dibawa kemana Pak, atau ini berapa kali dalam sehari dan sebagainya gitu, boleh nanya, tetapi tetap ini ya, tetap jaga jarak, tetap melakukan protokol kesehatan dengan benar, berhati-hati gitu. Ibu, Untuk dapat data boleh gitu, melakukan tanya jawab dengan mengelola gitu. Oke, ya? Ibu. Ya. Tempatnya boleh sama nggak, Bu? Masa ada yang tinggalnya sama sih, satu rumah Tetangga, gitu Bu. maksudnya? Oh, tetanggaan. Ya nggak apa-apa, asal kalian tandai mulai dari sumbernya, lokasi GPS-nya kan nggak mungkin sama ya. Kalaupun tetangga gitu. Terima Walaupun kasih, Bu. tetangga kan mungkin titik ininya nggak sama yang dari sumber lah. Ya berarti beruntung itu yang bertetangga ya, bisa barengan. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan?
nggak ada ya yang ditanyakan. Kalau nggak ada, sudah benar ini nggak ada. Nanti bingung lagi. Nanti saya share materinya aja ini. Silahkan kalian baca-baca, mengacunya banyak kok ke peraturan ini apa. Yang tadi ada yang agak lumayan panjang tuh sampai berapa ratus halaman. Bisa kalian baca-baca. Nggak ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, saya akhiri. Selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan kita bisa mendapat gambaran yang beragam gitu dari sistem pengelolaan sampah yang ada di beberapa daerah. Mudah-mudahan nggak semuanya tinggal di Samarinda, jadi bisa kita dapat gambaran yang berbeda-beda gitu mengenai sistem pengelolaan sampah, problematikanya apa gitu. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Pesan saya kalau nanti mengikuti jalannya sampah atau mengikuti truknya, hati-hati, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Dimanapun harus sering-sering cuci tangan, jangan mentang-mentang merasa masih muda ya. Kalau masih muda, imunnya bagus, tapi kalau kondisi tubuhnya lagi nggak fit juga akan gampang juga terkena penularan. Dimanapun tetap hati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh Ibu. Kasih Bu.